Lalu setan itu ada yang sudah masuk Islam. Setannya Muhammad, betul? Nah, kurang paham lagi kalau sampai situ. Duh, berat, saudara-saudara. Tanya sama Tuhan kalian kenapa dulu begitu. Pertanyaannya kan. Bang, satu-satunya agama di muka bumi ini yang bingung kenapa harus begitu agama kalian. Coba nih. Setan bermalam di lubang hidung orang Islam, betul? Betul, kalau dia tidak berwudu. Kalau berwudu, hilang setannya. Enggak bermalam dia. Loh, gimana sih bang? Bukan begitu hadisnya. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, hendaklah dia menghirup air 3 kali dan menyemburkannya 3 kali, betul? Betul, betul. Supaya apa? Kalau Karena dia setan bermalam di sana, betul? Ya, betul. Karena setan bermalam di sana. Sudah saya tunjukkan dalilnya, kalian ini malah mengatakan yang tidak. Oke, Ismunandar CS. Selamat malam bro, Muslim bang. Muslim. Ya silakan bang, silakan. Silakan. Bagaimana tadi tangkapan Anda? Sudah menyimak dari awal atau bagaimana? Silakan. Ya kalau saya simak diskusi abang ini kan banyak kebenarannya kan. Nah, tapi coba abang telaah dulu. Kalau kami sebagai Muslim murtad, apakah lebih baik? Karena kenapa? Bisa nggak lebih baik kalau kita murtad tuh lebih baik? Jangan tambah jelek kan? Misalnya di Islam itu kita pegang Quran aja, kita harus bersuci. Terus kalau kita murtad nggak lagi. Baik. Terus kalau kita ke masjid bersuci masuk masjid, ini kalau kita murtad nggak lagi. Baik. Apakah itu lebih baik? Baik. Sudah bisa ditanggapi bang? Pertanyaan yang bagus. Bagus. Sederhana, ringkas dan bagus. Baik. Karena mereka ini senangnya yang ringkas-ringkas dan hal-hal yang kecil. Oke. Jadi pertanyaannya bang, bagaimana kalau kita murtad? Kok rasa-rasanya kok jadi tambah tidak baik? Contoh, kami kalau menghadap kepada Allah itu kami bersuci dulu, ambil air wudhu, cuci muka, cuci tangan, betul, bang. Di dalam agama Kristen bang, enggak cuci tangan, cuci muka bang, mandi bang. Kalau mau ke gereja orang Kristen mandi. Kalau jadi Islam tidak mandi bang, hanya cuci tangan saja, betul. Betul? Itu menurut abang itu betul. Tapi kalau mandi itu kan kalau kita udah berhadas besar bang, kalau udah berzina atau bergaul sama suami istri misalnya, itu diwajibkan mandi. Saya kasih contoh bang ya. Ini pengalaman saya bang. Dalam non Muslim ada nggak setelah kita berhubungan suami istri kalau mau masuk gereja mandi wajib dulu ada nggak? Baik bang ya. Saya kasih contoh bang. Saya kasih contoh. Saya dulu waktu zaman sekolah SMA itu kalau hari Jumat itu pulangnya cepat. Jam 11 itu sudah pulang sekolah. Nah, tapi saya tidak pernah pulang sekolah kalau hari Jumat itu nggak pernah langsung pulang. Karena saya waktu sekolah itu termasuk orang yang menonjol di sekolah itu. Satu sekolah itu nggak ada yang nggak kenal saya. Nggak ada yang nggak kenal saya. Semuanya kenal sama sampai guru-guru semua kenal. Nggak ada satupun yang nggak kenal. Kalau guru nggak kenal sama saya, gurunya guru baru. Ya kan? Nah, saya itu kalau pulang sekolah hari Jumat, gabungnya sama teman-teman saya yang Muslim. Di sekolah itu. Tahu nggak bang? Ini fakta yang nyata. Tidak ada satupun dari mereka yang mandi bang. Waktu mereka mau Jumatan itu, nggak ada satupun dari mereka yang mandi. Mereka hanya ambil air wudhu. Itu tergantung kalau dia nggak bernajis besar. Boleh. Iya. Nah, tahu nggak bang, kalau orang Kristen kalau mau ke gereja, mereka mandi. Kami mandi biasa, kami memang mandi juga di rumah. Nggak mandi bang, kata siapa mandi? Bang, tidak mandi. Bahkan ya bang ya, bahkan ini ya, kalau misalnya teman-teman misalnya kerja, ya kan, taruhlah azan, duhur atau misalnya asar, ya. Tidak ada saya lihat mereka mandi. Mereka hanya ambil air wudhu.
Ambil air Kalau wudhu, dia Bang. tidak berhadas besar boleh. Iya, Tapi kalau dia berhadas besar, artinya begini, kalian- Bang. kalau non-Muslim, saya yakin- Kalau orang Kristen ke gereja mandi, kalau kalian ke masjid cuci muka. Bersihan mana mandi sama cuci muka, Bang? Kalau bersihan cuci muka sama mandi mungkin bersihan mandi, tapi Bersihan mandi, Bang. mandi bersih Anda itu, mohon maaf ya, itu bukan dari agama dan bukan dari kewajiban. Baik, dalam sekarang begini. Sekarang begini, Bang. ajaran Tapi agama, sebenarnya kan? tapi sebenarnya begini, Bang. Di dalam ajaran agama Kristen itu bukan tentang ajaran cuci-cuci, bukan tentang bagaimana kita itu melakukan hal-hal yang ritualisme. Begini, Bang, saya kasih contoh. Itulah tandanya kebersihan. Ya, ibadah baik. Sekarang kita, begini, Bang. Kan? Kebersihan Sekarang begini. kitab kita kan. Itu. Tadi kan pertanyaan Abang di awal begini. Apakah Ini dengan lagi, cara salah satu meninggalkan lagi. agama Islam, apakah Betul, masuk agama Kristen itu lebih baik kan gitu? Betul. Ah, Sekarang ini begini. lagi. Sekarang begini. Apa Sebentar namanya? itu kita selesaikan dulu pelan-pelan, Bang. Jangan diborong Nabi. semua. Jangan diborong semua. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gini, satu-satu, Bang. Satu-satu kita bahas sampai kelar. Gini. Iya, Di boleh. dalam agama Kristen, Bang, Tuhan di dalam Bible itu melihat hati. Nah, sedangkan Tuhan di dalam agama Anda melihat kaki. Mau bukti? Mau bukti? Kalau itu nggak perlu kali. Ini bisa Loh, dengar dulu. gimana? Bang, nih. Saya kasih contoh, Bang. Ini udah 2 kali nih, Bang. Nih, lihat ya. Nih. Ya, Ini betul. Saya posisi betulin. duduk orang sebentar, Bang. Lihat, Bang. Ini posisi duduk orang Islam ketika menghadap kepada Tuhannya, betul? Ya, betul. Ada kaki begini, ada kaki begini, betul? Ya, kalau misalnya di Kristen kayak mana yang baiknya? Nah, makanya di dalam Kristen bukan soal kaki-kaki. Hei, Lu kalau di dalam Kristen- agama Kristen datang kepada Tuhan membawa hati, makanya ada lagunya, Bang. Ada lagunya. Ya Kenapa kan? Nabi Tuhan kalian sujud Lu kayak kami? gimana, Bang? Ada lagunya. Proteslah Tuhan kalian yang sujud kayak kami. Kayak kami kan? Tuhan Gimana? kalian kayak mana bisa sujud? Enggak, ini dulu fokus dulu nih, Bang. Kalau di dalam mau agama protes- kalian, Tuhan kalian mau kan protes- melihat kaki seperti ini, betul? Kalau mau protes Muslim, kenapa Tuhan kalian dulu sujud yang kalian nggak terima? Kok lari kemana-mana sih, Bang? Bisa fokus ke sini dulu? Ya, Bisa itu fokus kan dulu? Istilahnya kan ritual sujud Muslim dan Tuhan kalian Iya, pernah sebentar. sujud Kenapa juga. kakinya harus begini? Harus kalian akui itu. Sebentar, Bang. Kenapa kakinya harus begini? Coba. Tanya sama Tuhan kalian kenapa dulu sujud. Pertanyaannya kan. Bang, satu-satunya agama di muka bumi ini yang bingung kenapa harus begitu agama kalian. Coba nih. Coba saya tanya, adakah muslim yang tahu kenapa kakinya harus begini? Tidak akan Itu ada kan yang gerakan- tahu. Itu kan gerakan sholat. Ya udah, Bukan- kenapa harus bukan begini? ini. Kenapa harus begini? Bukan gara-gara gerakan itu kita. Kenapa apa harus namanya, begini? Coba jelaskan. Kenapa Itu harus bukan- begini? Sebentar, kenapa harus begini? Janganlah tanya. Berat, saudara. Tiang Sekarang agama kalaupun- fundamental, tapi nggak tahu kenapa bisa begitu. Kalaupun itu Bang, salah. ini Kalaupun itu fundamental, salah, hal yang emangnya paling dasar sebagai tiang agama. Tapi Anda bingung kenapa harus begini. Ada yang Kalaupun bilang itu begini, salah, ada yang emangnya bilang dari begini. cara kalian lebih benar. Kalau Coba, lebih benar yang dari benar yang cara mana, Bang? kalian, saya jempol. Yang benar begini Cara atau begini? Kalian protes itu, cara kalian buruk, ya kan? Gimana caranya? Bang, coba saya tanya sekarang, Nyium. yang benar begini atau begini? Ya itu kan karena Berat, saudara-saudara. Ya, Nggak usah, gini lah, gini dah. cara Islam. Maknanya Ya, ini dan apa? Maknanya ini apa? Maknanya ini apa? Itu kan cara kita beribadah. Iya, Cara tahu. kita beribadah. Maknanya ini apa? Maknanya. Yang Kenapa harus penting begini? kan di depan kita nggak ada patung berhala kan? Nggak ada gitu. Berat sekali, saudara-saudara. Ini Bang, Kita coba nggak- lihat ini. nggak Ini apa ini, Bang? ngukir Tuhan kan? Ini apa ini? Ngukir Tuhan. Apa ini? Ah itu proteslah Ibrahim. Itu Bodoh, asal-usulnya bodoh, dari bodoh. Ibrahim, bukan Berat, dari Muhammad. saudara-saudara. Bang, ini Itu. apa ini?
Apa ini bang? Itu bukan patung, bukan berhala. Itu mau Batu. protes saja lah Nabi Ibrahim. Ini Yang batu kalian bukan bang? sebut Ini batu. Abraham itu kan? Ini batu Itu bukan? dari zaman Nabi Ibrahim yang kalian sebut Waduh, Abraham batu, yang ada membawa batu. dari Batunya surga. dicium-cium bang. Dicium-cium. Ya, itu diakui sebagai Cium-cium Muslim batu bertahan. saudara. Kalau Bukan batu berhala dicium yang biar ngapa kita bang? ukir, Bang. Bukan Biar ngapa berhala batu yang kita dicium? ukir. Bukan berhala yang Biar diukir batu, ya batu Muslim dicium itu. biar ngapa? Bukan ukiran. Itu Bukan dari ukiran. Ibrahim. Kalian kenal Ibrahim nggak? Abraham. Protes saja Abraham. Ah, dulu. di mana Ibrahim ke Mekah bang? Di Quran mana Ibrahim ke Mekah? Protes saja. Abraham yang kami percaya. Abraham, Iya, di mana Ibrahim ke Mekah? Kami percaya Nabi kami Isa. Kami percaya Nabi kami. Itulah asal usulnya. Udahlah, kalau sudah kesurupan dibawa saja bang. Halo, Gatot Pitoko. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Silakan, mari diskusi dengan baik. Silakan. Ya. Selamat Abang malam. Gatot Pito, selamat malam bang. Abang Gatot Pitoko Muslim bang? Muslim. Muslim. Ya silakan bang. Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Sebenarnya tema kita tadi ini membahas tentang persetanan bang. Membahas tentang persetanan. Setan itu menurut agama Islam, info-info tentang setan katanya tidur di hidung. Betul? Betul. Betul atau salah itu? Betul. Nah, lalu setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, betul? Betul. Betul. Lalu setan itu ada yang sudah masuk Islam. Setannya Muhammad, betul? Nah, kurang paham lagi kalau sampai situ. Loh, berat, saudara-saudara. Mau saya tunjukkan hadisnya? Mau saya tunjukkan hadisnya bahwa setan yang menemani Muhammad sudah masuk Islam? Gak usah, nanti mau nanya dulu. Tuh, Ya, gimana Mas? setan itu makhluk ciptaan Tuhan Yesus atau bukan? Baik. Di dalam Bible, Bang, setan itu artinya adalah setan sendiri itu maknanya adalah pembangkang atau orang yang melawan atau memberontak. Itu artinya setan. Ya. Nah, jadi pada hakikatnya Tuhan itu tidak menciptakan setan. Pada hakikatnya Tuhan itu menciptakan yang baik. Di dalam Bible dikatakan, segala yang dijadikannya itu baik. Begitu. Lalu Jadi dari mana setan itu? dari pemberontakan. Berarti diciptakan Tuhan Yesus. Tidak diciptakan setan itu. Setan itu adalah pemberontak yang membangkang, yang melawan perintah. Saya kasih contoh gini bang, biar kalian bisa memahaminya. Gini bang ya, gini. Kita bikin misalnya Honda, ya kan? Honda itu memproduksi sepeda motor, sudah? Ya. Nah, lalu sepeda motor yang rusak, yang rodanya patah, kemudian lampunya pecah, apakah itu diproduksi oleh motor Honda? Ya, Tidak, tadinya kan tidak. Iya, jadi waktu diciptakan itu fungsinya baik. Tetapi dalam perjalanannya terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu tidak diciptakan oleh Tuhan, tidak, tetapi kerusakan itu dibuat oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu, dikatakan bahwa segala sesuatunya itu baik. Tetapi diberikan kehendak bebas. Apakah dia itu mau melawan atau mengikuti? Nah, memang ada yang melawan. Nah, itulah yang disebut sebagai setan. Begitu, Bang. Sekarang sudah paham? Paham. Terima kasih Bang kalau paham. Nah, sekarang kita kembali. Sebentar Bang, kita ganti-gantian Bang. Sekarang kita kembali ke sini. Setan bermalam di lubang hidung orang Islam, betul? Betul, kalau dia tidak berwudu. Kalau berwudu, hilang setannya? Enggak bermalam dia. Loh, gimana sih Bang? Bukan begitu hadisnya. Barang siapa yang bangun pagi-pagi, hendaklah dia menghirup air
3 kali dan menyemburkannya 3 kali, betul? Betul, betul. Supaya apa? Karena apa? Ya karena itu tadi kalau Karena dia setan bermalam di sana, betul? ya, betul. Karena setan bermalam di sana. Nah, kalau pagi-pagi Anda sudah berbuat seperti itu, besoknya setan bermalam lagi nggak di situ? Tergantung kalau dia nggak Oh, berwudu. tergantung. Kalau Kok dia tergantung? berwudu, Sebentar, saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan. Ya, Ini kita harus capek-capek ini saudara-saudara menampilkannya sampai berkali-kali ya. Tapi ini nanti mungkin tema terakhir setan ini ya teman-teman ya. Nanti habis ini kita sudah ganti tema. Sebentar. Saya akan balik kamera saya. Lihat ya Bang ya. Nih. Oh, bukan ini. Ya. Ini kan tentang anu. Sebentar ya. Nih Bang ya, saya tampilkan di layar. Oke. Dibacakan Bang ini. Coba Bang, dibacakan Bang. nggak lihat aku. Nih. Ya, coba bacakan. Nanti jadi saya yang tahu Bang. Kalau saya yang baca, saya terus dari tadi yang baca. Nggak lihat itu mah. Coba ayo. Dari Abu Hurairah. Ya, Apa? nggak lihat aku tulisannya itu. Dari Abu Benar. Hurairah, Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Betul? Betul, betul. Nah, jadi alasan kalian beristinsar itu apa? Ya, membersihkan. Mana di sini membersihkan? Ya, dianjurkan untuk membersihkan. Makanya saya suruh 3 baca kali tadi. untuk Jadi saya lagi yang baca, saya lagi yang ngerti. Coba Anda baca sekali, yuk. Anda kan host, jadi boleh lah. Masalahnya untuk saya bacanya. sudah baca, Anda nggak ngerti mana di sini supaya bersih. Mana di sini supaya bersih mana? Tadi kan dibaca pertama tuh, harus menghirup. Itu apa? Istijat. Aduh, berat saudara-saudara. Ini nggak ada di sini dibilang supaya bersih. Coba nih, dari Abu Hurairah, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya hendaklah beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Nggak ada di sini karena bersih. Karena setan-setan tidur. Nah besok begitu lagi nggak setannya? Walaupun kalian udah bersihin terus, walaupun dibersihinnya pakai rinso, juga tetap aja setan besok ke sana karena besok kalian harus bersihin lagi. Gimana sih? Aduh. Bagaimana ini saudara-saudara kalau begini caranya? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis dengan saudara-saudara kita muslim. Dalam sebuah diskusi atau debat agama sangat penting agar pertanyaan yang diajukan dijawab secara langsung dan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Ketika seorang pendiskusi tidak menjawab pertanyaan dengan tepat atau malah menjawab dengan topik yang tidak terkait, ini bisa mengganggu kelancaran dan kualitas diskusi. Hal ini membuat percakapan menjadi kurang produktif dan bisa menimbulkan kebingungan atau frustasi bagi peserta lain yang menginginkan jawaban yang jelas dan berbobot. Saling memahami konteks pertanyaan dan memberikan jawaban yang sesuai merupakan kunci dalam membangun komunikasi yang efektif. Ketika seseorang tidak nyambung antara pertanyaan dan jawaban, bisa jadi ia tidak
sepenuhnya memahami inti permasalahan atau yang ditanyakan, sengaja mengalihkan topik untuk menghindari jawaban yang sulit. Namun, dalam diskusi yang sehat, pentingnya untuk tetap menjaga fokus dan mencoba untuk memahami serta merespon dengan penuh pengertian agar diskusi berjalan dengan lancar dan produktif. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.